Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appamada Waga, kelompok bait tentang kewaspadaan. Bait 24. Uddhanawato satimato suci kammasani sammakarino sanyatassa ca dhammajiwino abbamadassa yaso biwadati. Bait 24 Appamada Waga, artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Kisah dibabarkannya bait 24 Appamada Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Kumbhagosaka, seorang bangkir. Suatu ketika, ada suatu wabah penyakit menular menyerang kota Rajagaha. Di rumah bendahara kerajaan, para pelayan banyak yang meninggal akibat wabah tersebut. Bendahara dan istrinya juga terkena wabah tersebut. Ketika mereka berdua merasa akan mendekati ajal, mereka memerintahkan anaknya, Kumbhagosaka, untuk pergi meninggalkan mereka, pergi dari rumah, dan kembali lagi pada waktu yang lama agar tidak ketularan. Mereka juga mengatakan kepada Kumbhagosaka bahwa mereka telah mengubur harta sebesar 40 crore.
Kumbha Gosaka pergi meninggalkan kota dan tinggal di hutan selama 12 tahun dan kemudian kembali lagi ke kota asalnya. Seiring dengan waktu, Kumbha Gosaka tumbuh menjadi seorang pemuda dan tidak seorang pun di kota yang mengenalinya. Dia pergi ke tempat di mana harta karun tersebut disembunyikan dan menemukannya masih dalam keadaan utuh. Tetapi dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya lagi. Jika dia menggali harta tersebut dan menggunakannya, masyarakat mungkin berpikir, seorang lelaki miskin secara tidak sengaja telah menemukan harta karun dan mereka mungkin akan melaporkannya kepada raja. Dalam kasus ini, hartanya akan disita dan dia sendiri mungkin akan ditangkap. Maka dia memutuskan untuk sementara waktu ini tidak menggali harta tersebut dan untuk sementara dia harus mencari pekerjaan untuk membiayai penghidupannya. Dengan mengenakan pakaian tua, Kumbha Gosaka mencari pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan untuk membangunkan orang. Bangun awal di pagi hari dan berkeliling memberitahukan bahwa saat itu adalah saat untuk menyediakan makanan, untuk menyiapkan kereta, ataupun saat untuk menyiapkan kerbau dan lain-lain. Suatu pagi, Raja Bimbisara mendengar suara orang membangunkannya. Raja berkomentar, ini adalah suara dari seorang laki-laki sehat. Seorang pelayan mendengar komentar raja. Ia mengirimkan seorang penyelidik untuk menyelidikinya. Dia melaporkan bahwa pemuda itu hanya orang sewaan. Menanggapi laporan ini, raja kembali berkomentar sama selama 2 hari berturut-turut. Sekali lagi, pelayan raja menyuruh orang lain menyelidikinya, dan hasilnya tetap sama. Pelayan berpikir bahwa ini adalah hal yang aneh. Maka dia meminta kepada raja agar memberikan izin kepadanya untuk pergi dan menyelidikinya sendiri. Dengan menyamar sebagai orang desa, pelayan dan putrinya pergi ke tempat tinggal para buruh. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengelana dan membutuhkan tempat untuk bermalam. Mereka mendapat tempat bermalam di rumah Kumbha Gosaka untuk 1 malam. Tetapi mereka merencanakan memperpanjang tinggal di sana. Selama periode tersebut, 2 kali raja telah mengumumkan bahwa akan diadakan suatu upacara di tempat tinggal para buruh dan setiap kepala rumah tangga harus memberikan sumbangan. Kumbha Gosaka tidak mempunyai uang untuk menyumbang. Maka dia berusaha untuk mendapatkan beberapa koin kahapana dari harta simpanannya. Ketika melihat Kumbha Gosaka membawa koin-koin tersebut, pelayan raja berusaha agar Kumbha Gosaka mau menukarkan koin-koin itu dengan uangnya. Usahanya berhasil, dan pelayan itu mengirimkan koin-koin itu kepada raja. Setelah beberapa waktu, pelayan tersebut mengirimkan pesan kepada raja untuk mengirim orang dan memanggil Kumbha Gosaka ke pengadilan. Kumbha Gosaka merasa tidak senang. Dengan terpaksa, ia pergi bersama orang-orang tersebut. Pelayan dan putrinya juga pergi ke istana. Di istana, raja menyuruh Kumbha Gosaka untuk menceritakan kejadian sebenarnya dan menjamin keselamatannya. Kumbha Gosaka kemudian mengakui bahwa kahapana itu adalah miliknya dan juga mengakui bahwa ia adalah putra seorang bendahara di Raja Gaha yang meninggal karena wabah 12 tahun yang lalu. Dia kemudian juga menceritakan tentang tempat di mana harta karun tersebut disembunyikan. Akhirnya, semua harta karun tersebut dibawa ke istana. Raja mengangkatnya menjadi seorang bendahara dan memberikan putrinya untuk dijadikan istri. Setelah itu, raja membawa Kumbha Gosaka mengunjungi Sang Buddha di Wihara Weluwana dan mengatakan kepada beliau bagaimana pemuda tersebut memperoleh kekayaan dengan mengumpulkan hasil pekerjaannya sebagai buruh dan bagaimana dia diangkat menjadi seorang bendahara. Mengakhiri pertemuan itu, Sang Buddha membabarkan syair 24 berikut ini. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan,
memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং